Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Saudaraku seiman dimanapun saudara berada, kembali kita mengenang peristiwa di 14 abad yang silam. Dalam bentangan sirah Nabi dan sirah sahabat, kita mendapati sosok yang pantas sekali untuk kita rindukan. Sosok itu bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Di saat kita menginginkan untuk menjadi pribadi yang sukses. Sukses di saat bergelimang dengan harta benda, maupun juga sukses di saat tidak punya apa-apa. Pastilah seorang yang beriman akan rindu untuk mengenang sebuah peristiwa di 14 abad yang lalu yang pernah terjadi pada diri seorang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang telah diberikan apresiasi oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah ungkapan yang indah. Beruntung perdaganganmu wahai Suhaib. Beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Disebut Abu Yahya karena Suhaib punya anak namanya Yahya. Saudaraku seiman, ketika kita membaca satu sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini yang menjadi sanadnya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara yang menimpa orang-orang yang beriman. Kenapa Rasulullah takjub terhadap persoalan yang terjadi pada orang beriman? Rasulullah mengatakan, inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap perkara itu kalau jatuhnya pada orang yang beriman, maka hasilnya akan selalu positif, akan selalu khair, baik. Dan Rasul menegaskan tidak mungkin semua itu terjadi kalau tidak kepada orang yang beriman. Lebih lanjut kemudian Rasulullah merinci, in asabat husarra, orang beriman itu apabila diberikan oleh Allah kemudahan, bertambah harta, naik pangkat dan jabatan, sehat, syakara, dia bersikap dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya. Tetapi sebaliknya, wa in asabathu dharra, dan apabila orang yang beriman itu ditimpa oleh kesulitan,
kekurangan harta, turun dari jabatan, dirundung sakit, sabara, dia sikapi dengan sabar, fakana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya. Maka saudaraku seiman, keimanan yang ada pada kita harus terwujud dalam bentuk bersyukur kepada Allah manakala nikmat Allah datang menghampiri kita, bersabar apabila ujian demi ujian menghampiri dalam hidup kita. Nah, prinsip yang seperti itu sangat nampak, terlihat dalam perjalanan hidup seorang sahabat. Seorang sahabat yang tak lain adalah yang menjadi sanad diriwayatkan hadis ini. Itulah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka oleh karena itu, dalam sesi ini saya ingin mengundang kita bersama untuk mengingat dan membuka-buka kembali lembaran sejarah masa lalu. Ayo kita tengok, kita fahami, kita renungkan kembali perjalanan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Saudaraku seiman, di saat perintah hijrah tiba, Suhaib adalah seorang yang masuk dalam daftar konglomerat Makkah. Hartanya melimpah ruah. Tentu tidak mudah bagi seorang Suhaib untuk segera melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Dan itu sangat kita bisa pahami. Karena itu artinya pindah ke Madinah artinya meninggalkan kerajaan bisnisnya. Pindah ke Madinah itu berarti meninggalkan harta bendanya. Pindah ke Madinah itu artinya belum ada jaminan dia mau usaha apa nanti di Madinah. Tapi seorang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, perintah Allah dan Rasulnya adalah segalanya. Tuntunan yang diberikan oleh baginda Rasul, arahan yang diberikan oleh baginda Rasul bagi Suhaib adalah segalanya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaannya kepada harta, kecintaannya kepada bisnisnya, kecintaannya kepada dunia ini. Dia pun segera berangkat, bersiap untuk berangkat menuju ke Madinah. Dengan sebuah ikhtiar, dia simpan harta kekayaan yang dimilikinya di Makkah. Namun apa yang terjadi? Ternyata rencana keberangkatan seorang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi memang sudah ditunggu oleh penguasa Makkah pada saat itu. Karena dia adalah orang yang kaya. Begitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi keluar dari rumahnya, segera sejumlah orang menghadang perjalanan dia. Dan pada saat itu, mereka langsung menghadang perjalanan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib yang memang terbiasa dalam perjalanan dengan membawa busur dan anak panahnya. Ketika di hadapannya dia tahu ada orang menghadang, Suhaib pun segera mengatakan kepada mereka, "Apa maksud kalian menghadangku? Jika maksud kalian menghadangku karena kalian menginginkan harta yang kusimpan di Makkah, saya akan tunjukkan di mana harta itu kusimpan. Tapi kalau maksud kalian menghadangku karena kalian ingin menghalang-halangiku untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya hijrah ke Madinah, saya tidak akan biarkan kalian ada di hadapanku. Kalian tahu aku adalah ahli memanah. Saya akan luncurkan satu demi satu anak panah ini. Akankah kalian yang gugur ataukah aku yang gugur dalam perjalanan hijrah?" Saudaraku seiman, bagaimana reaksi mereka? Karena memang yang dikehendaki oleh mereka itu adalah harta.
Rupanya kemudian dia memilih harta dan membiarkan Suhaib untuk melanjutkan perjalanan. Itu artinya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang tadinya hidup dengan berkecukupan, banyak harta ada di sekitarnya, dia berangkat menuju ke Madinah hanya berbekal apa yang melekat di tubuhnya. Berangkatlah dia ke Madinah. Saudaraku seiman, sesampainya di Madinah, rupanya dia langsung sudah disambut oleh baginda Rasul. Dan Rasul pun mengatakan kepada Suhaib, beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Rasul mengucapkannya bukan hanya sekali. Saudaraku seiman, kenapa beruntung? Dan apa yang menjadi dasar Rasulullah kemudian mengatakan hal seperti itu? Ketahuilah, ternyata peristiwa yang dialami oleh seorang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini Allah izinkan malaikat untuk menyaksikannya dan Allah perintahkan malaikat untuk mengkhabarkan tentang peristiwa itu kepada baginda Rasulullah SAW sehingga Rasul tahu apa yang terjadi. Semakin gembiralah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ketika kemudian apa yang dialami oleh dirinya menjadi sebab dari turunnya satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman itu diabadikan dengan tinta emas di dalam kitab suci Al-Quran. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ada di antara manusia yang telah berhasil menjual dirinya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ra'ufum bil ibad. Banyak memang penjelasan para ahli tafsir terkait dengan ayat ini. Ada yang menyebutkan secara umum banyak sahabat, ada mujahidin di perang Badar. Tapi juga ada yang menyebutkan ini terkait dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Saudaraku seiman, apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil? Bagi kita yang merindukan untuk meraih sebuah kesuksesan, biasanya sukses itu kita identikkan dengan bertambahnya harta, naiknya pangkat dan jabatan, badan dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Suhaib? Suhaib dari orang yang kaya raya menjadi tidak punya apa-apa. Semuanya itu dilakukan dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah dia menjadi orang yang rugi? Ternyata tidak. Dia adalah menjadi orang yang sukses. Dan dalam hidupnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia pernah didatangkan oleh Allah ujian dalam bentuk banyaknya harta. Ternyata harta yang melimpah ruah tidak menghalang-halanginya untuk memeluk Islam, untuk menerima tauhid, untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi juga dalam perjalanan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ternyata dia juga pernah berada dalam situasi sulit secara ekonomi, tapi sedikit pun tidak pernah bersuudzon kepada Allah atau kemudian menyalahkan Islam. Ini gara-gara Islam kemudian saya jadi begini, gara-gara saya ikutin Muhammad saya jadi begini. Tidak. Dia adalah orang yang sukses karena dia pandai bersyukur pada saat melimpah harta. Dia juga pandai bersabar pada saat kekurangan harta. Dan apa yang terjadi pada Suhaib nampak sekali kalau kemudian kita membaca hadis yang tadi juga yang menjadi sanadnya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka oleh karena itu, saudaraku seiman, punya visi yang jauh ke depan di dalam menentukan kriteria sukses atau tidak, itu menjadi penting. Dan fakta sejarah menunjukkan, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ternyata Suhaib bukan menjadi jatuh miskin. Suhaib
tetap kemudian bangkit dan bangkit bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman ibnu Affan, para saudagar, para konglomerat bangkit membangun pasar di Madinah. Dan sejarah membuktikan kepada kita ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya akan mengundang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.